Sedikit kami berikan gambaran apa yang dimaksud dengan gotong royong di dalam program ini. Contohnya yang pertama, satu orang pasien DBD itu membutuhkan iuran dari 80 peserta yang sehat. Artinya kalau kita di dalam forum sekarang, kalau saya lihat partisipannya ada 26. Nah, satu orang pasien DBD dibantu oleh kita yang ada di dalam kelompok 80% yang sehat. Kemudian satu pasien yang harus operasi SC saat melahirkan itu dibantu iuran peserta yang sehat sebanyak 135 peserta. Dan satu pasien kanker itu butuh bantuan iuran dari 1.253 peserta yang sehat. Sedangkan untuk pasien operasi jantung itu dibutuhkan bantuan iuran dari 6.274 peserta yang sehat. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu, dengan gotong semua tertolong atau kita kenal dengan subsidi silang, artinya yang sehat membantu yang sakit, kemudian yang mampu membantu yang lemah. Nah, di sini subsidi silangnya. Next slide, Pak. Di kebun itu oke sini pas jam siapa saja peserta JKN KIS ini? Peserta JKN KIS ini ada, kita sebut bukan penerima bantuan iuran atau bukan PBI, itu ada pekerja penerima upah atau kita singkat dengan PPU dan anggota keluarganya. Kemudian pekerja bukan penerima upah atau yang kita kenal dengan peserta mandiri di secara awam Bapak Ibu. Kemudian bukan pekerja, ini pensiunan. Ada juga peserta penerima bantuan iuran, itu yang PBA-PBN, yang lebih kita kenal dengan Jamkesmas atau KIS ya, dan PBA-PBD. Semua dibantu oleh pemerintah, hanya saja sumber anggarannya yang berbeda, satu dari pusat, satu dari daerah. Nah, kita atau pegawai honorer ada di kelompok mana? Pegawai honorer itu ada di kelompok pekerja penerima upah, yang artinya setiap bulan memang menerima upah secara tetap. Next slide, Pak Hilman. Nah, untuk kepesertaan peserta penerima upah ini, yang ditanggung siapa aja? Misal nih Pak Sansan terdaftar sebagai PNS, yang ditanggung oleh Pak Sansan itu ada 5 orang. Siapa aja itu termasuk Pak Sansan, kemudian istri Pak Sansan, dan 3 anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah. Jadi untuk satu pekerja yang ditanggung adalah 5 orang, jadi paket. Jadi iurannya nanti yang dibayar itu sudah paket, menanggung peserta atau pekerja, kemudian istri atau suami yang sah, dan anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah, ini 3 orang. Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang masih jadi tanggungan adalah yang tidak atau belum pernah menikah, atau tidak mempunyai penghasilan, kemudian usianya belum, berusia 21 tahun, atau belum berusia 25 tahun, yang masih melanjutkan pendidikan formal. Artinya Bapak Ibu, kalau nanti anak Bapak Ibu usianya lebih dari 21 tahun tetapi masih kuliah, nah itu masih menjadi tanggungan, asalkan nanti setiap tahunnya melaporkan ke BPK atau BPJS dengan menunjukkan surat keterangan masih kuliah yang dikeluarkan oleh kampus dari anak kita. Next slide, Pak Ilman. Nah, ini hal yang harus kita ketahui bersama Bapak Ibu selaku Kasubag atau bendahara di kecamatan. Nah, untuk iuran ini saya paparkan untuk iuran semua jenis peserta. Yang pertama itu iuran penerima bantuan iuran, peserta penerima bantuan iuran itu iurannya sebesar 42.000, dan ini kesemuanya dibayar oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk peserta bukan penerima upah atau kita kenal dengan mandiri, nah itu kelas 1 iurannya yang berlaku sekarang adalah 150.000 per jiwa per bulan. Artinya kalau di dalam satu keluarga ada 4 orang, berarti 150.000 dikali 4 atau sama dengan 5
600.000 itu tiap bulan yang harus dikeluarkan dengan hak kelas perawatan kelas 1. Kalau hak kelas perawatan yang dipilih kelas 2 itu per jiwa 100.000 per bulan. Berarti kalau 4 orang ada 400.000 per bulan yang harus dikeluarkan. Dan kelas 3 itu besarannya 25.500. Nah, ini ada bantuan pemerintah di tahun 2021 yang berlaku tetapi adalah 35.000 rupiah. Jadi ada selisih 7.000. Bapak Ibu semua, sebenarnya iuran untuk peserta kelas 3 itu besarannya dari tahun 2019 itu 42.000, di tahun 2020 menjadi 25.000. Jadi dibeban pada itu dengan hak kelas perawatan kelas PPU pemerintah atau pekerja penerima upah pemerintah yang besarannya 5%, di mana 4% ditanggung oleh pekerja dalam hal ini oleh Pemda, sedangkan 1%-nya ditanggung oleh peserta. Dengan ketentuan batas paling tinggi adalah 12 juta, artinya kalau pegawai pekerja gajinya di atas 12 juta, maksimal yang dipotong adalah 12 juta. Jadi kalaupun gajinya 15 juta, yang dipotong adalah 5% dari. Kemudian untuk itu adalah UMK menggunakan contohnya kalau pekerja gajinya di bawah UMK, hitung-hitungan iuran kita mengacu dari besar. Ada simulasi hitungannya Bapak Ibu seperti apa. Next slide Pak Ilman. Pegawai honorer kita. Nah, di kolom yang kedua ya Bapak Ibu, kalau kolom yang di atas itu biasanya ada pertanyaan. Nah, kalau sudah menjadi peserta mandiri, kemudian sudah punya kartu KIS dari pemerintah, apakah harus ikut ke dalam kepesertaan honorer ini? Jawabannya iya Bapak Ibu. Jadi nanti pada honorer kita yang sudah menjadi peserta mandiri, itu nanti akan kita alihkan. Jadi nanti iurannya tidak lagi ditanggung oleh si pekerjanya, tetapi ditanggung oleh Pemda sebagian 4%. Begitu juga dengan yang menerima PBI, kita program PPNPN ini atau kita sebut dengan honorer. Nah, simulasi hitungannya, contohnya gaji atau upah karyawan itu 4.500.000, upah minimum Kabupaten Sukabumi itu 3.125.445, hitungan adalah 4.500.000, di mana 4%-nya atau 180.000 ini ditanggung oleh pemerintah daerah. 4%-nya ini ditanggung oleh pekerja. 45.000 dapat kelas perawatan kelas 1. Jadi kalau gaji pegawai di atas sama dengan atau di atas 4.500.000 itu mendapat hak kelas perawatan kelas 1. Nah, kalau kita bandingkan dengan pekerja bukan penerima upah atau yang mandiri, di mana per jiwa per bulannya kelas 1 itu 150.000, nah ini sangat jauh menguntungkan kalau kita mendaftar sebagai peserta dari honorer. Karena hanya dipotong 45.000, tetapi sudah kelas 1, dan ini untuk 5 anggota keluarga. Jadi bukan 45.000 ini bukan per satu orang, bukan per jiwa, tetapi untuk 5 jiwa dalam satu keluarga, yang anggota keluarganya ada 5. Kemudian simulasi kedua, kalau gaji atau upah karyawan itu sesuai dengan UMK, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah UMK. Di mana 125.018-nya, kalau 18 rupiah ini menjadi tanggungan pemerintah daerah,
31.254 ini menjadi tanggungan pekerja. Hak kelas perawatannya kelas 2. Kalau dibandingkan dengan peserta mandiri, kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Kalau honorer 31.254 ini untuk di maksimal 5 anggota keluarga. Kemudian kalau gaji atau upah karyawan di bawah UMK, nah tadi saya sampaikan acuannya tetap upah minimum atau UMK dan besarannya tadi, dan hak kelas perawatannya adalah kelas 2. Jadi kalau untuk peserta penerima upah untuk pekerja tidak ada hak kelas perawatan kelas 3. Minimal kelas 2. Next slide Pak Hilman. Nah, jika ada pertanyaan, kalau saya sudah menjadi tanggungan suami saya karena suami atau istri saya PNS atau pekerja di swasta, apakah saya wajib mengikuti program yang honorer ini? Jawabannya iya Bapak Ibu, karena sesuai dengan ketentuan di Perpres nomor Pasal 14 nomor 482 tahun 2018, bahwasanya dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran. Kemudian suami istri dan anak dari peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak memilih hak kelas perawatan tertinggi. Contohnya begini Bapak Ibu, saya contohkan Pak Sansan kembali, misal istrinya PNS golongan 3 atau 4, di mana hak kelas perawatannya kelas 1. Nah, apakah Pak Sansan, misal Pak Sansan sebagai honorer wajib mengikuti program ini? Wajib. Dan hak kelas Pak Sansan nanti, kalau UMK gajinya berarti hak kelas perawatannya di kelas 2. Nah, seandainya nanti Pak Sansan misal butuh perawatan, Pak Sansan bisa tetap mengikuti atau mendapatkan haknya sebagai suami dari istrinya di kelas 1. Jadi tidak menghapus hak Pak Sansan sebagai tanggungan istri. Begitu juga dengan anak-anaknya. Share Pak Iman, ini lagi, next slide Pak Iman. Yang tadi yang saya jelaskan untuk pegawai honorer yang sudah mendapatkan PBI baik APBN maupun APBD, juga sesuai dengan Permen nomor 21 2019 juga akan dialihkan menjadi peserta di dalam program yang PPNPN atau honorer. Next slide Pak Ilman. Nah, ini untuk jenis-jenis kartu yang saat ini ada di masyarakat Bapak Ibu ya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang sekarang berlaku yang kartu yang mana. Yang paling saya jelaskan dulu yang di belakang warna orange itu ada kartu Jakarta Sehat. Ini tidak ada di kita karena ini hanya memang program DKI. Kemudian kartu depannya warna kuning atau kartu Askes. Untuk Bapak Ibu yang PNS yang masih pegang kartu ini warna kuning ini, monggo bisa dikolektifkan untuk dirubah menjadi kartu Indonesia Sehat yang warnanya hijau. Karena untuk kartu Askes ini perlahan nanti akan ditarik dan tidak diberlakukan. Tapi untuk saat ini masih tetap berlaku. Kemudian di depannya lagi ada warna biru, itu kartu Jamkesmas. Yang sekarang kita sebut dengan PBI, ini juga masih berlaku. Tetapi sudah bertahap sudah dilakukan penggantian dan sudah kita distribusikan melalui TKSK untuk penggantian kartunya menjadi kartu Indonesia Sehat yang berwarna putih hijau. Di depannya lagi ada kartu warna putih abu-abu. Ini kartu yang dulu pertama kali keluar saat JKN BPJS Kesehatan ini di-launching pada tahun 2014. Tapi ini juga masih berlaku. Tapi mulai sudah mulai jarang kita temukan di masyarakat karena hampir semuanya sekarang kartu dikeluarkan sudah menjadi kartu Indonesia Sehat yang bentuknya sudah seperti KTP atau ATM. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN maupun yang belum, yang menggunakan gadget Android bisa mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store. Di dalam aplikasi ini banyak sekali nanti fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Bisa pindah
klinik, pindah puskesmas, kemudian misal ada tanggal lahir atau alamat berubah bisa diganti sendiri, kemudian untuk yang peserta mandiri bisa melihat berapa iuran yang sekarang harus menjadi kewajiban Bapak dan Ibu. Kemudian nanti ke depannya, karena memang kita akan meminimalisir penggunaan kartu-kartu fisik, saat Bapak dan Ibu butuh pelayanan kesehatan dan berobat baik ke klinik maupun ke rumah sakit, cukup menunjukkan kartu KIS digital yang ada di dalam aplikasi mobil JKN. Di sini juga nanti di mobil JKN ada fitur untuk screening kesehatan kita, screening untuk penyakit hipertensi, kemudian untuk penyakit diabetes, penyakit kolesterol, nanti kita akan dilihat di sana apakah kita, ada beberapa pertanyaan yang harus diisi memang, nanti akan ketahuan di kesimpulannya apakah kita itu resiko rendah, sedang, atau tinggi untuk penyakit-penyakit tersebut. Next, Pak Ilman. Nah, hak dan kewajiban peserta apa aja di dalam program ini? Hak peserta yaitu mendapatkan kartu peserta, kemudian memperoleh manfaat dan informasi yang sekarang kita sedang lakukan, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, pengaduan, kritik, dan saran baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media-media yang disediakan oleh BPJS Kesehatan maupun langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Sedangkan kewajiban peserta itu apa? Yang pertama, mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan perubahan data peserta. Nah, ini sangat kami harapkan peran aktif dari Bapak dan Ibu setiap ada perubahan dalam susunan anggota keluarga, contohnya yang single kemudian menikah, yang menikah kemudian punya anak satu menjadi 2, nah ini mohon segera dilaporkan, maupun yang bercerai, pindah alamat, supaya data kita tetap valid. Dan yang terpenting lagi, kalau data Bapak dan Ibu update, saat membutuhkan pelayanan kesehatan, contohnya saat anak lahir, ataupun yang sering kami temuin masalah di lapangan itu adalah sudah menikah, tetapi tidak pecah kakak, tidak lapor ke kantor BPJS. Nah, begitu istrinya melahirkan, nah baru melapor ke kantor, tentu akan lebih lama karena kami akan kesulitan untuk memproses datanya karena kakak belum ada ataupun belum pecah dari orang tuanya. Nah, mohon juga peran aktif untuk bisa mengupdate datanya di kependudukan dan catatan sipil. Karena data BPJS Kesehatan mengacu kepada data Disdukcapil. Kemudian menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga kami sangat mohon bantuan Bapak Ibu. Kartu masing-masing akan dipegang oleh peserta. Kartunya adalah jiwa. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga, maka kelima-limanya pegang kartu. Dan ini mohon dijaga jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain karena ada juga oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan kartu orang lain untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi nanti pasti akan ketahuan karena akan berbeda identitas aslinya dengan kartu yang ada di Kartu Indonesia Sehat. Kemudian mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Next slide, Pak Hilman. Manfaat jaminan kesehatan yang didapat dalam program JKN ini apa aja? Yang pertama bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. Kemudian manfaat medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Ini contohnya kalau dalam perawatan, mau kelas 1, kelas 2, kelas 2, manfaat medis yang didapat itu adalah sama. Yang berbeda adalah kelas perawatannya. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan termasuk di dalamnya manfaat akomodasi. Juga ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Next, Pak Ilman. Alur pelayanan kesehatan di program JKN ini, Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kurang dipahami peserta, sehingga nanti saat mendapatkan pelayanan kesehatan, butuh pelayanan kesehatan, mengalami kendala. Nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu honorer maupun pegawai ASN sendiri, karena
kita belum bisa sosialisasi secara langsung semuanya memang untuk ASN yang walaupun yang sudah eksis sekarang pesertanya maupun untuk yang honorer. Untuk alur pelayanan kesehatan, yang pertama saat peserta mengalami sakit, berkunjung pertama ke vaskes primer yang dipilih. Vaskes primer ini bisa puskesmas, klinik, dan dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian apabila setelah berkunjung ke vaskes primer ternyata kata dokter di vaskes primer, Bapak dan Ibu harus ketemu dengan dokter spesialis, maka akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita ingat, rujukan ini sesuai dengan indikasi medis dan atas saran dokter, jadi bukan atas permintaan sendiri, atas permintaan pasien sendiri. Nah, nanti setelah sampai ke rumah sakit, akan diperiksa oleh dokter. Kalau dibutuhkan lagi, contohnya ini rumah sakitnya Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, diperlukan perawatan lanjutan karena di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu tidak ada dokter atau tidak alatnya, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang ada alat dan juga ada tenaga medisnya. Tetapi dalam kondisi gawat darurat, tidak harus melalui skema yang tadi, tidak harus ke vaskes primer. Peserta yang sakit, contohnya gawat darurat kecelakaan, itu bisa langsung ke IGD yang ada di rumah sakit. Dan untuk sistem pembayaran kepada vaskes atau kepada rumah sakit, tidak lagi peserta mendahulukan membayar, nanti mengklaim ke BPJS, bukan seperti itu, tapi nanti langsung rumah sakit yang akan menagihkan ke BPJS. Jadi tidak Bapak Ibu tidak dibebankan untuk mengeluarkan biaya tersendiri terlebih dahulu. Next Pak Ilman. Next slide, Pak Hilman. Di dalam program JKN ini juga ada alat bantu kesehatan yang diberikan dengan batasan plafon tertentu. Contohnya kacamata, itu di kelas 1 ada bantuannya, bantuan pembuatan kacamata 300.000, di kelas 2 200.000 dan kelas 3 150.000. Kemudian ada alat bantu dengar, nah, itu besarannya 1 juta. Kemudian kruk atau tongkat untuk berjalan yang batu penyangga itu 350.000. Kemudian protesa alat gerak itu 2.500.000. Collar neck atau penyangga leher itu 150.000. Korset tulang belakang 350.000. Kemudian protesa gigi atau gigi palsu itu maksimal 500.000 untuk masing-masing rahang atau 1 juta untuk gigi yang sama dan full protesa atau rahang atas dan bawah. Next slide Pak Hilman. Nyambung ini ke BPJS. Tadi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, Bapak dan Ibu, sekarang saya jelaskan untuk pelayanan kesehatan yang dijamin, supaya nanti prosedur-prosedur ini apa-apa aja yang dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa dipenuhi dan tidak ada kendala dalam pelayanan kesehatan. Punten menjelaskan sedikit yang tadi, untuk yang dijamin, masih ada pertanyaan yang muncul saat kami sosialisasi, menanyakan berapa lama Bu kira-kira kita boleh dirawat menggunakan kartu JKN atau batasan uangnya berapa untuk perawatan dalam program JKN ini. Jadi Bapak dan Ibu, selama memang sesuai indikasi medis, tidak ada perawatan, tidak ada batasan hari rawat maupun plafon rupiah dalam program ini. Jadi misal contohnya penyakit apa ya yang lama perawatan itu, seperti kemarin kita dapat kasus sakit DM yang memang butuh perawatan lama karena ada luka yang tidak memungkinkan untuk dipulangkan, itu juga jadi tidak ada batasan, misalnya 3 hari, 7 hari atau berapa hari gitu. Jadi selama memang sesuai indikasi medis dan sesuai dengan kebutuhan pasien, itu monggo silakan dokter sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dokter. Kemudian jumlah rupiahnya juga sama. Contohnya seperti pasien cuci darah yang seminggu itu 2 kali, itu juga seminggu itu 2 kali, sekali cuci darah itu antara 700 sampai 1 juta, itu juga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis sampai dengan akhirnya pasien nanti meninggal. Karena memang kalau cuci darah hanya berakhir sampai dengan pasien meninggal, karena tidak akan sampai sembuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan berapa jumlah hari rawat dan berapa rupiah. Walaupun tidak kita pungkiri,
di lapangan, di rumah sakit masih banyak oknum-oknum yang mengatakan kalau pakai JKN hanya ditanggung 3 hari, nanti pulang dulu, nanti balik lagi. Itu masih kita temuin, tapi itu oknum. Kalau nanti Bapak dan Ibu menemukan hal-hal seperti itu, monggo kami sangat terbuka untuk menerima laporan tersebut. Nanti di slide akhir akan saya bagikan nomor handphone, kontak yang bisa dihubungin saat dan Bapak dan Ibu mendapatkan kendala pelayanan di rumah sakit, itu dipampang atau dipasang di loket pendaftaran rumah sakit. Nanti ada 2 nama, satu PIC atau pihak rumah sakit, satu pihak BPJS Kesehatan beserta nomor handphonenya yang bisa Bapak Ibu hubungin kalau Bapak Ibu mendapatkan ketidakpuasan atau mendapatkan hal yang tidak mengenakan saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, lanjut ke pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan prosedur, contohnya sakitnya bukan sakit gawat darurat, tapi langsung ke rumah sakit. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Ini menjadi tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh pemerintah jaminan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau peserta mengalami kecelakaan lalu lintas di luar jam kerja, nah itu kecelakaan lalu lintas yang berlawan itu menjadi tanggungan dari Jasara Harja sampai dengan plafon maksimal yaitu 20 juta. Kalau sampai dengan plafon maksimal dari Jasara Harja 20 juta tetapi belum sembuh, maka kelanjutan perawatannya menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, Bapak Ibu, ini belum menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, ini contohnya operasi plastik, kemudian facial, begitu yang untuk tujuannya untuk kecantikan, ini tidak menjadi tanggungan. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas atau untuk mendapatkan keturunan. Next, Pak Iman. Kemudian pelayanan meratakan gigi, ini juga di luar tanggungan, termasuk pemasangan kawat gigi, karena tujuannya estetik, ini juga tidak dijamin. Kemudian gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Ini menjadi tanggungan dari BNN. Kemudian gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Ini contohnya upaya bunuh diri tetapi tidak meninggal, gitu ya, harus dirawat, dan itu di luar tanggungan program JKN. Ataupun melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, contohnya panjat tebing, kemudian terjadi suatu hal yang tidak pas akhirnya jatuh, itu juga di luar tanggungan program JKN. Kemudian pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif. Ini contohnya kalau kita pergi ke alternatif seperti ke dukun atau seperti dukun, hal seperti itulah ke orang tua yang kita percaya bisa mengobati, ini juga tidak menjadi jaminan program JKN. Kemudian pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan yang belum dibuktikan khasiatannya, ini juga tidak dijamin. Alat dan obat kontrasepsi atau kosmetik. Untuk alat dan obat kontrasepsi ini JKN bekerjasama dengan BKKBN. Jadi kalau nanti ibu-ibu yang ingin kontrasepsi apapun itu ya jenis kontrasepsinya, nanti di fasilitas kesehatan itu untuk tindakannya dijamin, tapi untuk alatnya dijamin oleh BKKBN. Nanti klinik atau puskesmas tempat bapak dan ibu, tempat ibu melakukan tindakan kontrasepsi itu akan yang akan contohnya bapak ibu pakai IUD, nanti dari vaskesnya yang akan meminta IUD-nya alatnya ke BKKBN, tapi pemasangannya di klinik. Jadi sudah ada kerjasama antara BKKBN dengan JKN. Kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga, ini contohnya saat perawatan, melahirkan, ataupun
Untuk keperluan bayi seperti popok, susu itu juga di luar tanggungan program JKN. Next, Pak Hilman. Selanjutnya pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat atau kejadian luar biasa dan wabah itu tanggungan dari BNPB. Seperti saat ini yang sedang merebak adalah wabah COVID-19, itu sepenuhnya menjadi tanggungan dari pemerintah dalam hal ini dalam Kementerian Kesehatan. Pelayanan kesehatan pada kejadian tidak diharapkan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rangka bakti sosial, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang, ini di Kementerian Hukum dan HAM penanganannya. Kemudian pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan untuk tentara kepolisian itu oleh Asabri. Kemudian pelayanan lainnya tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan dan pelayanan sudah ditanggung dalam program lain. Next slide, Pak Hilman. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas Bapak Ibu, supaya nanti, karena Bapak Ibu di kecamatan untuk honorer ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, dan juga ada Jasara Harja. Nah, ini saya sedikit menjelaskan mengenai alur pelayanan kecelakaan lalu lintas. Jadi jika ada kecelakaan lalu lintas, itu monggo silakan pasti harus disegera tangani di pelayanan kesehatan di baik di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Nah, untuk anggota keluarga silakan melapor ke polisi untuk kejadian tersebut. Berdasarkan laporan polisi tersebut akan dibawa ke Jasara Harja. Kemudian Jasara Harja berdasarkan laporan polisi akan mengeluarkan surat apakah itu dijamin Jasara Harja atau tidak. Kalau dijamin Jasara Harja, maka Jasara Harja akan menjamin pelayanan sampai dengan 20 juta sampai dengan plafon. Nah, kalau kecelakaan tersebut adalah kecelakaan kerja, maka kelebihan dari penjaminan 20 juta tadi itu menjadi jaminan atau tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kecelakaan itu bukan kecelakaan kerja, di luar jam kerja, itu menjadi kelanjutan jaminan BPJS Kesehatan. Itu kalau dijamin oleh Jasara Harja. Tetapi kalau tidak dijamin oleh Jasara Harja, akan kembali lagi melihat apakah dia laka lantasnya dalam kategori bekerja atau tidak bekerja. Ini jaminannya kembalikan ke kesehatan maupun ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang perlu diingat adalah setiap kecelakaan lalu lintas masyarakat wajib mengurus laporan polisi untuk kepastian penjaminan baik dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan maupun Jasara Harja. Next slide, Pak Ilman. Datana ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tadi yang saya sampaikan di depan. Kalau Bapak dan Ibu atau masyarakat kita ataupun pegawai kita di kantor, teman kita yang mengalami kendala saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit, di sini ada nama rumah sakit, kita sebutnya PIPP atau petugas informasi pelayanan kesehatan rumah sakit, ada dari rumah sakitnya sendiri dan juga ada dari BPJS Kesehatan. Kalau di wilayah Kota Sukabumi, dari BPJS Kesehatan itu ada namanya Ibu Leli Nurleli. Kalau di Kabupaten Sukabumi itu ada Bapak Irfan Ade Indrawan. Di Cianjur ada Ibu Selvia. Ini monggo Bapak Ibu disimpan karena pasti akan sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu kalau nanti membutuhkan pelayanan di rumah. Next, Pak Hilman. Baik Bapak dan Ibu, sekian yang bisa kami sampaikan. Nanti kami kembalikan ke Pak Sansan, kita lanjut kepada sesi diskusi. Monggo silahkan dipertanyakan, mumpung ada forum ini, apa-apa yang kurang jelas, kami persilahkan untuk kita lanjut pertanyaan jawab. Monggo Pak Sansan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman akan menanyakan, silakan di-unmute saja atau raise hand kepada teman-teman, silakan.
Halo? Silakan kepada rekan-rekan KPE atau yang lainnya. Silakan yang mau bertanya. Sedikit menambahkan informasi Pak Sansan ya, izin terkait dengan bagaimana cara pembayaran, kemudian nanti cara penyetoran, nanti akan di-share user manual oleh Bapak Hilman yang ke Siponi. Berikut juga contoh pembayarannya nanti yang akan dilampirkan juga dari Satker yang sudah melakukan penginputan di Simponi maupun pembayaran melalui Simponi. Di Kampung Buang, kecamatan. Kliknya mana teh? Silakan ke Kemar, mungkin si Kemar. Kemar mungkin akan bertanya. Cimanggu ya Pak. Cimanggu ya, silakan Cimanggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi terkait kaitan dengan penjelasan untuk BPJS, kan di sana ada beberapa item Pak ya. Yang pertama untuk tenaga kerjaan kesehatan, jaminan masa tua, ataupun terpisah Pak. Terima kasih. Ya, mau dijawab dulu atau di kampung dulu Bu? Langsung aja Pak Sansan ya. Oh, boleh Bu. Gimana tadi maksudnya Pak? Untuk BPJS tadi ya Bu, mencakup beberapa item saja untuk BPJS ketenagakerjaan. Di sana kalau tidak salah tadi ada untuk kesehatan, jaminan jaminan masa tua, kematian dan lain sebagainya. Apakah itu merangkum secara keseluruhan Bu? Terima kasih. Ya Pak, kalau untuk kesehatan itu hanya kesehatan Pak. Kalau yang kecelakaan kerja, kematian, pensiun, hari tua itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena sudah tetapkan kalau kesehatan yang kesehatan, tetapi yang 4 program lagi dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi artinya kalau seseorang masuk peserta dari BPJS Ketenagakerjaan mencakup semua item yang tadi gitu Bu. Jadi gini Pak, BPJS itu ada 2 Pak. Satu kesehatan, satu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kesehatan ya hanya mengelola yang kesehatan saja. Sedangkan ketenagakerjaan mengelola yang 4 tadi Pak. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, sama pensiun. Jadi ada dua BPJS yang berbeda ya Pak ya. Iya. Kalau yang ketenagakerjaan, kalau saya tidak salah informasi sudah berjalan dari tahun 2020 Pak. Tapi yang kesehatan baru berlangsung di tahun 2021. Oke, terima kasih Bu. Ya mungkin dari Cekemar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu mau bertanya, kalau misalkan yang BPJS yang non PNS itu tadi kan udah dibahas mengenai bersama dengan anggota keluarganya. Terus yang menjadi permasalahan di kami itu ada non PNS yang istrinya itu pegawai karyawan swasta, yang mana itu sudah di BPJS kesehatannya sudah di cover sama perusahaan. Bagaimana itu solusinya? Apakah nanti bisa dikoordinasikan dengan perusahaan tersebut atau bagaimana? Terus yang kedua, kalau misalkan yang ada yang PNS di sini petugas kebersihan dia sudah punya kartu KIS Bu, kartu KIS. Yang menjadi kekhawatiran kami itu kalau misalkan suatu saat nanti si petugas kebersihan itu sudah tidak lagi bekerja di kecamatan, dalam hal ini kan tidak kontraknya kan tidak seperti PNS ya Bu ya. Kalau misalkan di pertengahan jalan itu dia sudah tidak bekerja lagi di kecamatan sebagai petugas kebersihan. Apakah itu nanti dia akan kembali lagi ke KIS? KIS kan tidak bayar Bu ya. Apakah itu nanti kembali lagi ke kartu KIS yang sudah dia punya, atau dia harus meneruskan pembayaran sesuai dengan yang didaftarkan oleh
kecamatan atau pemberi kerja. Itu aja mungkin Bu yang minta penjelasannya mengenai yang pertama satu yang dia sudah di-cover oleh istrinya sebagai pegawai yang di perusahaan. Yang punya kartu KIS. Saja terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk yang pertama, istrinya di perusahaan swasta, kemudian suaminya honorer ya Bu ya? Ya. Nah, tadi kan di penjelasan tadi, sesuai dengan Perpres 82-nya, kalau sesama pekerja, itu keduanya wajib menjadi peserta. Artinya nanti Bapak juga terdaftar sebagai peserta, sekarang kan sebagai suami Bu, sebagai suami karena istrinya yang bekerja. Tapi nanti sama-sama menjadi peserta, jadi istri menjadi peserta di perusahaan, kemudian Bapak menjadi peserta di Kecamatan Cikembar gitu. Nah itu diwajibkan karena sama-sama menerima penghasilan, jadi sesuai dengan regulasinya, keduanya wajib menjadi peserta. Masalah nanti harus koordinasi dengan perusahaan. Nah untuk dengan perusahaan, kita tidak perlu koordinasi Bu, karena perusahaan hanya melihat pekerjanya aja. Kalau untuk tanggungannya, karena tidak berpengaruh, dia anggota keluarganya, dia masih single, dia baru punya suami atau istri dan punya anak, iurannya sama Bu. Jadi iurannya juga paket, jadi tidak menghitung berapa jumlah jiwa. Nah, nanti sama-sama menjadi peserta. Kalau untuk yang petugas kebersihan, selama dia memiliki upah tetap saat ini, dia juga diwajibkan ikut sebagai honorer yang ada di Cikembar. Nanti kalau dia habis kontrak gimana? Nah, kalau nggak salah di kecamatan ada puskesos ya Bu? Puskesos ya Pak Ilman ya? Ada puskesos. Nah, nanti silakan lapor ke puskesos. Nanti bisa diusulkan baik ke PBI APBD maupun ke PBI APBN gitu Bu. Seperti itu. Kalau puskesos nanti diusulkan oleh bulan ini diusulkan nih oleh Puskesos ke Dinas Sosial mengusulkan ke BPJS Kesehatan. Insya Allah bulan depan, selama datanya tidak ada masalah, NIK-nya sudah EKTP, NIK-nya sudah valid sudah online secara nasional, bulan depan sudah aktif menjadi peserta penerima bantuan lagi. Oh gitu ya. Terus Bu, kalau misalkan yang tadi yang istrinya pegawai perusahaan itu, untuk istri pembayaran berarti tetap aja gitu, kita ngacunya ke potongan yang 4% sama 1%. Betul Bu. Jadi iuran tadi itu tidak berpengaruh kepada jumlah jiwa yang ada dalam keluarga gitu, karena sudah paket. Jadi 31.000 itu untuk 5 anggota keluarga maksimal. Yang sendiri, yang single maupun yang sudah berkeluarga sama untuk jumlah iuran yang harus dibayarkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin dari Nagra. Belum di-unmute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu, saya mau nanyain ini terkait yang sudah mendaftarkan keanggotaan mandiri. Kemudian dia itu ada tunggakan gitu di mandiri itu. Tunggakannya itu lumayan besar juga gitu. Gimana nih Bu, solusinya seperti apa? Kemudian apabila harus ditutup terlebih dahulu, apakah ada pengurangan, ada ada pengurangan atau ada seperti apalah dari pihak BPJS sehingga keanggotaan tersebut bisa dilimpahkan ke PPU itu Bu. Gitu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau untuk peserta mandiri yang menunggak dan tunggakannya itu memang harus kewajibannya harus diselesaikan dulu Bu. Nah, baru bisa dialihkan. Kalau tidak diselesaikan juga nanti akan terus tertumpuk ya Bu ya. Jadi diselesaikan dulu. Memang kemarin di tahun 2020 saat awal pandemi sampai dengan akhir 2020 kemarin kita ada namanya program relaksasi. Jadi peserta bisa menyicil, membayar pertama 6 bulan, sisanya bisa dicicil. Tapi memang kita belum dapat lagi kelanjutannya apakah di 2021 ini ada kelanjutannya atau tidak. Tapi kemarin memang sudah tutup di 31 Desember 2020. Nah, mengenai tadi pertanyaan Ibu, nanti kalau seandainya memang ada lagi kebijakan program relaksasi tersebut, tentu kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu, apalagi sudah ada nanti, insya Allah sudah dibuatkan grup, apapun informasi terbaru nanti kami akan share ke grup tersebut. Tapi untuk yang sekarang, memang kalau ingin dilanjutkan dari kecamatan, harus dilunasin dulu Bu, kewajibannya.
Jadi nggak ada keringanan gitu Bu? Belum ada keringanan. Karena itu kan kekas negara ya Bu ya, langsung kekas negara, jadi kita tidak bisa intervensi untuk mengurangi gitu Bu. Tidak bisa mengurangi maupun menambahi lah. Jadi langkah kita sekarang seperti apa Bu? Apa diikut sertakan dahulu atau gimana? Tetap harus dilunasin dulu Bu, harus selesaikan dulu. Karena kalau datanya nanti akan keblokir Bu. Kalau tidak diselesaikan, dia tidak bisa kita pindahkan. Oh, gitu. Jadi dia nanti akan, by sistem nanti akan terkunci, tidak bisa dialihkan menjadi pegawai yang termasuk ke dalam yang program sekarang gitu. Oh, jadi mungkin untuk anggotaan si orang tersebut sekarang belum bisa didaftarkan ke PPU yang ini ya Bu? Oh, nih Bu, ke PPU kalau belum kewajiban belum diselesaikan. Gitu. Oh, gitu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan di chat Bu dari Kecamatan Cidahu. Cara pembayarannya gimana katanya? Oh, untuk Pendaftarannya. pendaftarannya ya untuk Pak pendaftarannya ya. gimana katanya? Untuk pendaftaran, untuk yang PPU honorer ini pembayarannya kan melalui Simponi Pak. Jadi nanti ada SSBP, harus masuk ke kode akun. Nanti tadi saya sampaikan nanti kita akan share user manual registrasi di Simponinya. Nanti akan muncul di sana berapa orang, nama satkernya apa, berapa orang yang mau ditanggung. Nanti akan muncul berapa 4%-nya, dibayar ke kode akun berapa 1%-nya, dibayar ke kode akun apa. Nanti akan kami kirimkan user manual, berikut contoh cara pembayaran. Jadi nanti kalau sudah dilakukan registrasi di Simponi, sudah dilakukan pembayaran, datanya semua sudah lengkap yang mau didaftarkan, langsung sampaikan ke kami Pak. Nanti begitu ada bukti bayar, datanya sudah lengkap, data kami input, peserta langsung aktif, langsung bisa menggunakan manfaat sebagai peserta JKN. Gitu. Pendaftaran apakah bisa online? Kenapa Pak? Pendaftaran apakah bisa online? Nanti pendaftarannya kalau untuk yang honorer Pak, itu beda dengan yang mandiri. Kalau mandiri kan bisa langsung daftar sendiri. Tapi kalau yang sekarang, karena kan harus ada satkernya Pak, jadi ada wadahnya, masing-masing satker, satuan kerjanya, misal di Cidahu, harus dikumpulkan di Cidahu semua. Nah ini makanya kenapa kami masih pegang untuk yang satker seperti ini, tidak bisa online, tapi datanya tetap dilaporkan ke kami, kemudian sertakan bukti pembayaran, kami akan bantu input, berikut cetak kartunya. Nanti selanjutnya, kalau untuk perubahan Vaskes, ada perubahan alamat, nah itu monggo dilakukan sendiri melalui mobil JKN, itu bisa Pak. Tapi kalau untuk pendaftaran awal, tetap harus melapor ke BPJS Kesehatan. Terus mungkin dari Sukaraja? Sukaraja mungkin? Assalamualaikum Bu, saya dari Sukaraja. Ibu, yang mau saya tanyain, di kecamatan kami ada pensiunan PNS Bu yang kembali bekerja jadi tenaga harian lepas. Tentunya pensiunan ini kan masih terdaftar ya Bu sebagai peserta BPJS. Pertanyaannya adalah haruskah didaftarkan kembali Bu menjadi peserta BPJS dari tenaga honornya? Udah Bu? Ya. Kalau pensiunan itu tidak harus Bu, karena pensiunan kan sudah menjadi peserta JKN. Nanti yang pensiunan dibantu aja untuk update datanya. Karena kemungkinan yang pensiunan datanya belum update Bu, NIK-nya belum ada, kemudian pensiun terakhirnya di mana, nanti dibantu update aja Bu. Tapi tidak harus daftar sebagai PPU honorer. Melanjutkan yang sudah ada dari pensiunannya. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin dari yang lain? Kecamatan yang lain? Pak Buaran? Ujung Genteng, ke Bandungan. Bandungan. Yang mau ditanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf, apabila yang sudah mendaftar di PBI itu apakah otomatis langsung nanti dialihkan ke penerima PPU? Tidak usah daftar ulang maksudnya? Untuk yang penerima PBI, nah, biasanya penerima PBI ini datanya kalau yang lama-lama datanya itu tidak bagus ya Bu ya. Ada aja yang kurang namanya, kadang nama panggilan gitu ya.
Misal saya ya ini jadi Ani gitu. Nah, nanti yang PBI monggo dilengkapi datanya. Untuk pengaliannya langsung nanti kami lakukan, Bu. Jadi tidak perlu daftar ulang, nanti langsung kami alihkan. Yang penting nanti kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semua untuk melampirkan atau mengisi format yang sudah nanti kami kirimkan secara lengkap dengan data-data dari pekerja kita, dari BPU kita. Ya. Ya Bu, terima kasih. Mungkin dari yang lain? Tigidang mungkin? Ada lagi? Mungkin ini Bu, ada pertanyaan dari saya. Kalau seumpama yang bekerja itu tidak mempunyai istri dan anak, apakah boleh kepada orang tuanya? Berarti masih single ya Pak ya? Ya, single. Jadi nanti kalau untuk honorer atau ASN atau PPU lah, PPU swasta maupun pemerintah, yang menjadi tanggungan 5 tadi itu adalah keluarga inti Pak. Jadi suami, istri sama 3 orang anak. Kalau orang tua, mertua itu belum masuk Pak. Oh, jadi kalau misalkan 1 orang udah aja 1 ya Bu? Iya, 1 orang udah iya. 1. Terus mungkin dari yang lain? Pak Buaran? Dari Warung Kiara? Ireng Has? Sukalarang? Kalau Dampit? Kalindung? Bantar Gedung? Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, monggo saya kembalikan ke Pak Hilman. Pak Hilman? Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Suyatni yang sudah memberikan sekaligus menjelaskan pemaparan materi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya sedikit menambahkan, mohon izin Pak Sansan, terkait dengan teknis ya, ini lebih teknis. Jadi Bapak Ibu semuanya setelah ini ngapain gitu ya? Setelah acara sosialisasi ini harus ngapain? Nah ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk pendaftaran pegawai non PNS ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala ya. Jadi salah satunya adalah mengisi formulir registrasi untuk sebagai kita membuatkan satuan kerjanya, mendaftarkan satuannya atau istilah rumahnya. Nanti kalau rumahnya sudah ada, satuan kerjanya sudah didaftarkan, baru nanti kita proses input datanya. Baik, mungkin ini saya mohon izin share contoh untuk formulir registrasi yang harus Bapak Ibu isi ya. Saya jelaskan sebentar. Nah ini Bapak Ibu maksud yang tadi saya sampaikan ini adalah formulir registrasi. Jadi ini nanti diisi oleh Bapak Ibu semuanya oleh satuan kerja. Di sini diisi identitas satuan kerjanya, kecamatan mana, alamatnya di mana, mungkin kode pos, kemudian nanti ada emailnya, NPWP ini yang dilampirkan nanti NPWP kecamatan, kemudian nama pimpinannya siapa, ya ini nama bank nggak usah diisi nggak apa. Kemudian identitas kontak person nanti Bapak Ibu boleh di sini ditunjuk saja nanti PIC masing-masing per kecamatan. Mangga kami serahkan sepenuhnya ke masing-masing kecamatan, apa itu nanti mau bendahara ataupun siapa, mangga nanti ditunjuk saja untuk dijadikan PIC yang nanti menjembatani pendaftaran untuk pegawai non PNS. Kemudian di sini perubahan alamat, kalau ada perubahan alamat tapi rasanya tidak ada perubahan, ini masih boleh dikosongkan. Kemudian ini keikutsertaan program jaminan kesehatan, nanti Bapak Ibu di sini TMT peserta mulai menjadi peserta terhitung mulai tanggalnya mau kapan, misalnya bulan Februari ini misalnya. Tanggal 17 bulan 2 2021 misalnya. Boleh mangga nanti setelah dilakukan pembayaran. Kemudian di sini dicantumkan jumlah pegawai PPNPN-nya berapa orang. Rata-rata kemarin kalau nggak salah ada yang 7 orang, ada juga yang 10 orang mungkin gitu ya. Nanti silahkan dicantumkan di sini di kolom jumlah PPNPN. Kemudian jumlah anggota keluarga, ini kalau memang tahu jumlah anggota keluarga silahkan diisi, tapi kalau memang sulit
boleh nanti dikosongkan. Kemudian di sini totalnya jadi berapa ya peserta dan anggota keluarganya. Nah, nanti formulir ini ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja atau yang diberi kuasa, dalam hal ini mungkin pimpinan, kalau di kecamatan mungkin Pak Camat ya nanti yang menandatangani di atas materai. Kalau ini mohon maaf ini masih permat yang lama, kalau sekarang mungkin materainya 10.000 ya. Nanti stempel kecamatan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini selain mengisi formulir registrasi ini, Bapak Ibu nanti kami akan share, mohon maaf tidak bisa di-share di sini. Kami akan share kepada Bapak Ibu semuanya nanti tutorial atau tata cara masuk ke ini. Ya. Mohon Bapak Ibu bisa di sebentar. Jadi nanti setelah Bapak Ibu pembayaran, sebelum pembayaran nanti mengisi aplikasi Simponi, nanti saya akan share di grup untuk tata caranya. Nanti setelah keluar aplikasi dari Simponi, sebentar saya share untuk contohnya. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh bukti pembayaran ya. Ini kalau yang sudah, ini kebetulan Dinas Pemadam Kebakaran sudah lebih dulu ini. Contohnya kalau di pemadam kebakaran pakai SI ya. Mungkin ada yang pakai SPM, mungkin ada yang langsung dibayar ke BJB ya, teknisnya mah enggak nanti. Nah ini bukti pembayaran yang dari Bank Jabar ya. Ini setelah keluar dari aplikasi Simponi nanti keluar seperti ini Bapak Ibu. Dari Bank Jabar. Nah nanti di sini keluar jumlah nominal yang dibayarkan. Nanti ada 2 bukti bayar, karena tadi disampaikan di materi ada 2 akun ya. 1% dibayar oleh pekerjanya, 4% dibayar oleh pemberi kerja. Jadi nanti ada 2 lembar ini untuk bukti bayarnya, karena nanti akunnya dipisah, tidak boleh disatukan ya. Ini yang contoh yang damkar, ini yang pembayaran yang 4%-nya. Kemudian ini yang 1%-nya. Ini keluaran dari Bank Jabar setelah melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada keluaran dari aplikasi Simponi tadi. Sebelum pembayaran nanti Bapak Ibu menginput data di aplikasi Simponi. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini akun yang untuk pembayaran 4% nanti disetornya ke 811152. Nah, ini akunnya jangan sampai tertukar. Ini untuk pembayaran yang 4%. Nanti keterangannya di sini boleh ditulis pembayaran 4% iuran BPJS Kesehatan sebanyak berapa orang di kecamatan mana. Gitu. Nanti di sini ada keterangannya. Ini yang akun 4%-nya Bapak Ibu. Kemudian ini keluaran dari aplikasi Simponi yang 1%. Ini kode akunnya 811151. Nah, ini pembayaran yang 1%-nya, ini yang dibayarkan dari masing-masing pegawai ya. Nanti boleh juga ditulis keterangannya pembayaran iuran 1% BPJS Kesehatan untuk berapa orang di sini ya. Kecamatan mana. Nah, di sini contoh bukti bayarnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melakukan pembayaran, ini sudah ada, dari Simponi sudah ada, kemudian ini dari Bank Jabar sudah ada, dan formulir registrasi sudah ada, boleh nanti langsung diserahkan ke BPJS Kesehatan. Caranya gimana? Kita permudah aja dengan format kolektif pendaftaran. Di sini kita ada format Excel 37 kolom. Nanti Bapak Ibu boleh direkap di format Excel seperti ini. Sebentar saya share dulu formatnya. Supaya nanti setelah ini tidak bingung lagi formatnya seperti apa. Nah Bapak Ibu ini ada format Excel, namanya format Excel 37 kolom. Ini untuk pendaftaran kolektif. Tadi kan ada yang bertanya bagaimana cara mendaftarkannya, apakah online atau bagaimana. Tidak perlu repot-repot, mungkin bisa diisi di sini. Bapak Ibu direkap. Di sini ada kolom nomor urut. Di sini ada nomor kartu BPJS Kesehatan. Kalau yang sudah punya silahkan diisi. Kalau yang belum, boleh dikosongkan saja. Misalnya yang punya KIS dari pemerintah misalnya atau mandiri, boleh diisi nomornya di sini. Untuk kolom jenis mutasi ini tidak perlu diisi, silahkan dikosongkan saja. Tanggal mutasi juga dikosongkan. Yang wajib diisi adalah ini nomor kartu keluarga, nomor NIK, nama lengkap, kemudian hubungan keluarga. Nah, di sini ada peserta, ada suami, istri, dan anak. Jadi kalau urutannya dari atas peserta dulu, nanti ke bawahnya baru tanggungannya, suami atau istrinya, kemudian anaknya, berurut.
Kemudian di sini ada tempat lahir sesuai dengan KTP atau kartu keluarga, diisi tanggal lahir, formatnya tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Kemudian di sini ada jenis kelamin, status kawin, belum menikah, sudah menikah atau cerai ya. Sini boleh diisi, ada pilihannya. Kemudian di sini ada alamat tempat tinggal, di sini boleh diisi sesuai dengan kartu keluarga, misalnya kampung apa atau jalan apa, RT RW, kode pos, ini wajib diisi. Kemudian di sini ada kode kecamatan tidak perlu diisi, yang wajib diisi adalah nama kecamatan, kemudian nama desa. Untuk kode desa juga tidak perlu diisi, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti nama kecamatan, nama desa yang diisi. Dan yang terakhir adalah nama paskes tingkat 1 tadi ya. Contohnya apa? Klinik, dokter praktek keluarga, atau puskesmas. Nanti Bapak Ibu silahkan didata, kira-kira mau terdaftar di mana paskes tingkat pertamanya. Jadi ketika berobat pertama kali, itu akan berobat kemana. Ini boleh berbeda dalam satu keluarga, misalnya pesertanya ada di misalnya di mana, keluarganya di mana, boleh nanti sesuai dengan keinginan peserta di sini. Jadi nanti ketika kami input pendaftaran tidak bertanya lagi, tidak bingung lagi, di sini sudah tertera nama paskesnya. Misalnya kalau di Geger Bitung, Pak Sansan mungkin yang ada yang terdekat mungkin Puskesmas Geger Bitung ya. Puskesmas Geger Bitung boleh di sini tulis Geger Bitung gitu, atau PKM Geger Bitung boleh diisi di sini. Itu. Kemudian di sini boleh diisi ini untuk jabatannya misalnya apa, kemudian statusnya mungkin ini kontrak ya, ini nanti kelas 2 diisi. Nanti untuk gaji plus tunjangannya berapa, ini untuk data saja. Jadi nanti kalau memang nanti di bawah, tetap kita mengacu ke batas bawahnya adalah UMK kabupaten kota yang berlaku. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tambahan informasinya. Nanti untuk tata cara untuk mulai dari pembuatan user Simponi, kemudian sampai dengan input di aplikasi Simponi, secara garis besar nanti akan saya share tata caranya melalui grup KPE. Mohon izin Pak Sansan. Nanti lebih detail, lebih teknis barangkali nanti, karena aplikasi Simponi ini adalah aplikasi dari Kementerian Keuangan sebetulnya, bukan milik dari BPJS Kesehatan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian, kalau bendahara mungkin lebih paham gitu ya cara prosesnya. Tapi nanti poin-poin apa saja yang harus dipilih kami akan share nanti di grup. Sebagai tambahan informasi mungkin Pak Sansan, untuk yang sudah alhamdulillah sudah melakukan pembayaran itu adalah Kecamatan Cikidang. Kemarin Kecamatan Cikidang sudah melakukan registrasi, juga melakukan pembayaran. Dan hari ini mungkin proses input untuk datanya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti kontak-kontak dengan Cikidang juga boleh. Nanti caranya gimana ke aplikasi Simponi, nanti boleh yang dari Kecamatan Cikidang mohon izin juga nanti boleh, mohon dibantu untuk share ke kecamatan yang lain ya. Bagaimana cara lebih detailnya di aplikasi Simponi. Tapi nanti secara garis besar setelah acara ini mungkin mohon izin kami share di grup KPE ya. Mungkin itu tambahannya Pak Sansan. Barangkali ada yang masih ditambahkan, Pak. Terus gini Pak, kalau misalkan kita udah terlanjur membayar sekaligus misalkan honornya tidak terpotong, itu apakah bisa bulan depan kita pembayarannya atau bisa kita cash Pak? Baik Pak Sansan, jadi pada prinsipnya kalau kami silahkan, kami teknis itu diatur oleh masing-masing satuan kerja. Apakah itu nanti dibayarkannya langsung ke Bank Jabar secara manual misalnya cash, atau lewat aplikasi SIPD, kami sebenarnya menyerahkan kembali ke masing-masing kecamatan. Kalau kemarin contoh Kecamatan Cikidang lagi ya, karena udah bayar kemarin yang bulan Januari memang sudah dilakukan pembayaran secara manual karena uangnya sudah dikeluarkan. Untuk yang Februari mungkin lewat aplikasi kalau nggak salah. Nah, gitu. Jadi nanti mulai proses pembayaran memang kami serahkan juga ke kecamatan, apakah mau mulai dari Februari pembayarannya bulan ini misalnya, atau mau dimulai dari Januari seperti Cikidang, mangga, karena harus dikeluarkan katanya iurannya. Nanti mangga teknisnya kami serahkan lagi dengan bagian keuangan masing-masing kecamatan. Pada prinsipnya kami akan proses setelah ada bukti pembayaran dari masing-masing kecamatan. Gitu Pak Sansan. Oke. Karena gini Pak, karena kalau misalkan dihitung itu pembayaran gajinya itu bulan Februari awal itu Pak. Jadi Januari itu kita tidak digaji karena gajinya udah ditarik ke Desember. Jadi ini awal gaji itu Februari awal gitu. Jadi kalau misalnya itu
Berarti Februari aja yang Januari, tidak gitu Pak. Ya, mangga Pak Sansan, mangga. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan atau bisa menanyakan lagi, atau kita tutup saja Pak, kalau misalkan sudah jelas. Mungkin nanti dari Pak Hilman akan di-share ininya Pak ya, semua materinya, terus mungkin kalau misalkan kita ini videonya juga rekamannya bisa di-share. Untuk yang tidak yang hadir mungkin bisa melihat di dalam video ini Pak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup saja atau gimana Pak? Bu? Mangga Pak Sansan. Mungkin ada kesimpulannya dari Ibu yang dari BPJS atau dari Pak Hilman, silakan untuk menutup acara ini. Mungkin dari Ibu Suyatni, mangga barangkali ada yang ditambahkan lagi Bu? Ada yang bisa disampaikan lagi? Baik Pak Hilman, kalau dari saya mungkin cukup ya Bapak Ibu semua. Nanti apapun kendalanya dalam hal pendaftaran maupun pembayaran, monggo nanti kita diskusikan, kita sharing, ada di grup. Mudah-mudahan semua bisa selesai, bisa segera. Karena bagaimanapun kesehatan ini, jaminan kesehatan yang kita butuhkan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit, sakitnya apa, dan menimpa siapa. Mungkin dari saya itu aja, Pak Sansan dan Pak Hilman. Mohon maaf kalau tadi selama penyampaian, selama kita bertatap muka secara virtual ada kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Saya mohon dimaafkan. Bagi dari saya, Pak Hilman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas penutupannya ya. Mungkin Pak Sansan dari kami mungkin cukup Pak. Sekali lagi mungkin terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga Pak Sansan yang sudah membantu memfasilitasi ya untuk sekaligus menjadwalkan sehingga bisa terselenggaranya acara sosialisasi kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Yang terakhir mungkin kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Sansan. Mangga Pak Sansan. Terima kasih Ibu, Bapak yang telah memaparkan materinya, itu sangat mungkin untuk kita bisa nanti di-share. Mungkin sekarang cukup sekian saja Zoom meeting-nya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mangga. Sami Pak. Mohon izin Pak Hilman, mungkin di grup mungkin materinya sareng videona. Mangga Pak Sansan, nanti untuk materi kami akan share di grup, kemudian sama rekaman videonya ya, nanti kami akan share. Ya, mohon. Aturan Pak Hilman, aturan. Sami-sami mangga Pak Sansan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.